Ya, puji Tuhan. Salam. Seberapa yang bersemangat pagi ini untuk belajar firman? Amin. Ya, pagi ini kita mau belajar tentang dunamis. Tentang apa Bapak Ibu? Dunamis, ya. Dunamis itu adalah satu kata dari bahasa Yunani yang berarti kuasa atau kekuatan, power, kehebatan, mujizat, kedahsyatan, perbuatan ajaib, kesanggupan, karunia ilahi, kemampuan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, sesuatu yang menakjubkan yang dari Tuhan. Amin. Nah, dunamis ini adalah bagian kita, Bapak. Dunamis ini disediakan buat kita. Amin. Kalau pengertiannya sedemikian luar biasa, hebat, kuat, mampu, ajaib, menakjubkan, yang besar. Mengapa kita seringkali kita membiarkan diri kita tinggal dalam kelemahan? Tidak kita pungkiri bahwa memang kenyataan ada banyak situasi, banyak kondisi yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita prediksi ataupun sudah kita prediksi. Itu seringkali membuat kita ini lemah. Seringkali kemanusiaan kita yang terbatas ini merasa capek, merasa lemah, merasa aduh sudahlah, wes kayak gitu aja. Kita kehilangan harapan, hopeless Bapak Ibu. Seakan-akan semuanya sudah cukup, sudah segini saja, sudah. Tapi saya mau beritahukan pagi ini, kita sedang ditipu oleh iblis. Kalau kita larut dalam situasi dan keadaan yang seperti saya sampaikan tadi. Karena bagian kita, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Kita baca terlebih dahulu yuk. Efesus pasal yang pertama ayat 19 dan 20. Dengan keras Bapak Ibu sampai telinga kita mendengar suara kita sendiri. Tidak cuma dengar suara orang lain tapi dengar suara kita sendiri. Alkitab berkata, yang mendengar perkataan Tuhan maka akan timbul iman yang besar dalam hatinya. Amin. Nah, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Amin, Bapak Ibu. Saya membaca dalam terjemahan TSI Bapak Ibu. Kiranya engkau membuat mereka mengerti bahwa kuasamu sangat besar bagi kami yang percaya. Siapa yang akan membuat kita mengerti Bapak Ibu? Tuhan. Dikatakan engkaunya itu besar Bapak. Tuhan yang akan membuat kita mengerti akan kuat kuasanya yang besar dalam hidup kita. Tuhan yang akan membuktikan, bukan kita, bukan saya sebagai hamba Tuhan. Bukan pendoa, bukan pelayan musik, bukan tim media. Tapi Tuhan yang akan membuktikan kuasanya. Tuhan yang akan membuat kita mengerti bahwa kuasanya itu sangat besar bagi kita yang percaya. Siapa yang percaya di sini? Amin. Kalau kita percaya, kita akan dibuat mengerti. Kita akan dibuat melihat kuasa Tuhan yang besar itu. Karena dinamisnya ada dalam hidup kita. Lanjut lagi Bapak Ibu. Saudara-saudari, kuasa Allah itu adalah kekuatannya yang hebat.
yang dipakainya untuk menghidupkan Kristus kembali dari kematian. Perhatikan, siapa yang bisa membangkitkan orang mati? Ada? Gak ada. Siapa yang bisa menghidupkan apa yang sudah mati? Harapan yang mati, sukacita yang padam, kekuatan yang hilang. Apalagi kebangkrutan mungkin, pekerjaan yang menurun. Siapa yang bisa membangkitkannya kembali? Kita sebagai manusia itu bisa berusaha, betul? Dan harus terus berusaha. Betul Bapak Ibu? Tapi itu tidak menentukan hasil. Apakah kita akan melihat kuasa Tuhan atau tidak? Apakah kita benar-benar bisa bangkit, bisa hidup kembali atau tidak? Tapi kuasa Tuhan yang dikatakan kuasa yang dipakainya untuk menghidupkan Kristus kembali dari kematian. Perhatikan, kuasa kebangkitan itu cuma Tuhan yang punya. Manusia nggak bisa Bapak Ibu. Bisa uang yang banyak membangkitkan yang sudah mati? Belum tentu. Modal yang besar bisa kembali menghidupkan bisnis yang sudah mati? Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi kalau kuasa Tuhan dinyatakan, kalau hebat kuasanya dinyatakan dalam perkenanan Tuhan, maka semuanya itu mungkin. Amin. Maka semuanya itu akan jadi dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar. Kalau kemarin minggu kita diajar sama Pak Budiawan, bagaimana kita ini menerima kuasa Tuhan. Kita diajar bagaimana firman harus jadi pedoman, harus jadi pondasi yang kuat. Kita diajar bagaimana firman itu harus hidup dalam hidup kita, jadi daging. Dan kita diajar bagaimana bahwa orang benar itu harus hidup oleh karena percaya. Nah hari ini kita belajar seperti apa kuasa yang kita mau percaya itu. Kalau kita tidak menikmati kuasa Tuhan, itu kerugian yang paling besar yang sesungguhnya kita alami sebagai anak Tuhan. Karena hidup yang Tuhan sediakan buat kita itu bukan hidup yang biasa Bapak Ibu. Tapi hidup yang penuh dengan kekuasaan Tuhan. Hidup yang penuh dengan kekuatan dari Tuhan. Hidup yang penuh dengan mujizat pertolongan. Hal-hal yang menakjubkan yang dari Tuhan. Yang sungguh itu di luar dari kemampuan kita sebagai manusia. Banyak kali anak Tuhan gampang sekali menjadi lemah. Banyak kali kita sebagai orang Kristen berkata, gak ada bedanya beribadah gak beribadah, setia dengan gak setia. Gak ada bedanya melayani dan tidak. Itu salah besar Bapak Ibu. Karena sesungguhnya kuasa Tuhan yang hebat itu sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mau menggunakannya dalam hidup kita. Asalkan kita percaya. Amin. Nah, sekarang kita mau melihat apa contohnya di Alkitab. Kuasa Tuhan yang tadi dikatakan dinamis itu yang hebat, yang kuat, yang mendatangkan mujizat, melakukan perkara besar. Alkitab penuh dengan itu semua Bapak Ibu. Karena itu kembali saya mendorong baca Alkitab, ngomong sama sebelahnya. Baca Alkitab. Baca enggak Bapak Ibu? Baca, puji Tuhan. Kalau yang udah enggak jelas matanya, saya mendorong pakai Alkitab audio. Tidak ada alasan untuk kita tidak membaca Alkitab sesungguhnya. Karena ini makanan buat jiwa dan roh kita. Seringkali kita baper, mudah tersinggung, emosian, marah. Nggak usah ngomong juga saya pasti tahu, itu Alkitabnya paling nggak dibaca. Karena lapar, ya toh. Orang nek lapar tuh mudah emosian enggak? Betul ya bapak-bapak? Pulang kerja di rumah, nggak ada makanan.
pengennya ngemplok istrine. Lapar udah disiapin makanan gitu ya. Sama Bapak Ibu, manusia kita itu kan bukan cuma fisik. Kalau fisik kita lemah saja, fisik kita tidak dikasih makan maka jadinya lemah, lapar, lemes. Siapa yang kayak saya kalau lapar jadi gemeter? Oh Mima juga iya. Kadang kan kalau udah sibuk banyak yang dikerjakan kan makannya skip gitu ya. Nanti sekalian kalau udah selesai. Tahu-tahu nanti sudah gemeteran gitu ya Bapak Ibu. Demikian manusia, jiwa dan roh kita. Alkitab ini makanannya Bapak Ibu, ini makanan sehat. Ada banyak makanan yang lainnya. Media sosial, berita dari kanan kiri. Suara-suara yang kita dengar itu masuk dalam jiwa kita. Itu tidak sehat semuanya. Ada yang sehat, ada yang tidak. Sekian persen mungkin lebih banyak gak sehatnya. Karena meracuni pikiran, membuat kita lemah, membuat kita gak berpikir positif gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Alkitab ini makanan yang sehat. 4 sehat 5 sempurna semuanya dalam Alkitab. Tapi sering kali orang Kristen gak makan Alkitab, gak makan firman. Sehingga manusia, jiwa dan rohnya jadi lemah. Karena itu pastikan baca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Nah kita lihat di Alkitab. Markus pasal 5 ayat yang ke-30. Ini salah satu contoh dari dunamis yang keluar dari Tuhan. Karena ada seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan dia menyentuhnya bukan meluk Bapak Ibu. Bukan kerangkul, bukan digandeng, tapi cuma menyentuh ujung jumbai jubahnya. Tapi karena kehausan, karena kesungguhan perempuan ini, maka perempuan yang sakit pendarahan ini sembuh. Kita baca ya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang mana keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Kesungguhan kita saat kita menjamah Tuhan, datang berdoa, memuji Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Itu menarik kuasa Tuhan keluar dari pribadi Tuhan. Dan itu bekerja dalam hidup kita. Amin. Kadang kita ini berkata, aku sudah berdoa Bu, aku sudah berusaha Bu. Tapi tidak dinyatakan juga. Cek lagi Bapak Ibu. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berdoa? Apakah kita sudah sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berada di pusat hadirat Tuhan? Atau kita cuma di halaman luar dari bait Tuhan? Apa yang ada di halaman bait Allah di luar? Kalau kita belajar kemah tabernakel Bapak Ibu. Di halaman itu hiruk pikuk. Ada suara kambing domba yang sedang dipersiapkan untuk dikorbankan. Mungkin lenguhan jeritan sapi, lembu, domba, kambing gitu ya. Ada orang yang sibuk ambil pisaunya, ambil ininya, tarik gitu Bapak Ibu. Riuh, rame gitu ya. Itu memang bagian dari bait Allah. Tapi Tuhan gak mau kita tinggal di sana. Tuhan mau kita masuk lebih dalam hadiratnya. Untuk menikmati hadirat Tuhan. Mujizat itu di mana? Di hadirat Tuhan. Jawaban doa diberikan di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Kekuatan kita dilimpahkan, dibaharui. Sakit hati kita dibalut. Kemarahan kita diredam dalam hadirat Tuhan. Tidak di halaman Bapak Ibu. Di halaman banyak orang ngomong ini. Tapi ketika masuk dalam hadirat Tuhan. Ruang suci dan ruang maha suci. Ada firman di situ. Ada anggur, ada pelita. Kita tenang. Kita nikmati jawaban, terima berkat Tuhan di situ. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu. Masuk hadirat Tuhan lebih lagi dari sebelumnya.
Jangan cepat-cepat puas. Tapi inginkan lebih lagi dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Contoh lagi apa Bapak Ibu? Kita baca yuk Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Ini tentang Paulus dan Silas yang hari itu mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Karena mereka dianggap bersalah untuk sesuatu yang sesungguhnya tidak salah, gitu ya. Mereka membuat para ahli nujum tukang sihir itu kehilangan penghasilannya. Sehingga mereka difitnah dan mereka harus masuk dalam penjara. Perhatikan, ini yang dilakukan. Orang dalam penjara itu seharusnya ngenes apa bersukacita Bapak Ibu? Ngenes. Nah ini masuk penjara nggak diadili loh Bapak Ibu. Dia tidak dinyatakan bersalah di depan hakim, enggak. Tiba-tiba saja langsung ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Sebuah ketidakadilan tentunya. Sesuatu yang tidak diinginkan, tidak diharapkan tentunya. Tapi harus mereka lewati. Perhatikan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kapan dinamis sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menakjubkan itu bekerja Bapak Ibu? Ketika ada orang-orang yang memuji Tuhan dalam kesakitan, memuji Tuhan dalam tekanan, memuji Tuhan dalam penderitaan, memuji Tuhan di dalam semua situasi yang tidak enak buat dagingnya. Belenggu-belenggu itu dikatakan lepas semuanya. Bagaimana bisa? Sampai kepala penjara kalau kita baca ayat selanjutnya, kepala penjaranya takut. Aduh gitu ya, sampai dia mau bunuh diri. Bapak Ibu, dinamis yang diberikan Tuhan bagi kita, itu bukan kuasa yang biasa-biasa. Itu kuasa yang besar dan merubah keadaan, menjebol setiap benteng pertahanan yang manusia buat dalam hidup kita. Karena itu mari percaya, lebih jelas lagi yuk kita belajar. Kepada murid-muridnya bahkan Tuhan Yesus memberikan kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan yang sakit, pergi melayani ke desa, ke kota, di mana-mana tempat. Diperlengkapi dengan dinamis, dengan kuasa yang tidak terbatas. Bukan kuasa yang ada dalam pikiran manusia, tapi kuasa yang berasal dari surga. Karunia ilahi tadi kita belajar. Sesuatu yang ajaib. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita baca yuk dalam Lukas pasal 9. Ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tapi ada yang aneh di sini Bapak Ibu. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, nah ini yang aneh Bapak Ibu perhatikan. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal atau uang atau 2 helai baju. Diutus tapi tidak boleh bawa apa-apa. Masuk akal enggak Bapak Ibu? Kalau kita diutus, disuruh, seharusnya kan kita ini diperlengkapi. Betul ya?
Tapi perlengkapan yang dari Tuhan itu selalu bukan berbicara tentang yang fisik. Bukan kelengkapan pakaian, uang, tongkat, bekal, roti, baju. Bukan itu. Tuhan gak memprioritaskan itu. Tapi Tuhan tadi dikatakan membekali dengan apa? Tenaga dan kuasa untuk apa? Menguasai setan-setan. Untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah. Saya merenungkan Bapak Ibu, iya, kalau Tuhan mengutus, bukankah Dia yang bertanggung jawab? Betul Bapak Ibu? Tuhan seringkali berkata yang pertama, kenapa Dia nggak nyuruh mereka bawa apa-apa? Minim persiapan secara fisik. Tapi lebih menekankan persiapan secara rohani. Amin. Apakah tidak boleh Bu persiapan secara fisik? Kalau saya ya tetap harus. Tapi itu bukan prioritas. Yang paling utama itu adalah persiapan rohani. Kenapa dilarang? Yang pertama saya menangkap Bapak Ibu kebenaran. Supaya murid-murid itu memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan. Lah kalau enggak bawa apa-apa, besok pakai apa, besok makan apa, besok terus bagaimana? Bergantung mereka penuh. Tuhan yang akan mengirim orang yang memberi makanan kepada mereka. Tuhan yang akan menyediakan perbekalan bagi mereka. Tuhan yang akan menyediakan semua kebutuhan bagi mereka. Apakah bisa Bu? Bisa tuh. Nyatanya mereka jalan dan sampai hari ini kabar baik keselamatan itu sampai pada kita. Amin. Kita diselamatkan. Kita beroleh hidup yang baru di dalam Tuhan. Bermula dari murid-murid Yesus yang diutus tanpa disuruh bawa apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu. Kadangkala Tuhan itu sengaja membiarkan kita dalam ketidakmampuan kita, dalam keterbatasan kita, dalam kekurangan kita. Diizinkan Tuhan untuk menunjukkan kuasanya yang hebat bagi yang percaya. Artinya tidak semua orang Kristen akan ngalami hebat kuasa Tuhan. Kalau orang Kristen itu tidak percaya. Kalau kepercayaan kita hanya separuh. Kenapa penekanan Tuhan berkata hebat kuasanya bagi yang percaya? Artinya ada orang-orang yang tidak percaya Bapak Ibu. Tanya lagi sebelahnya, kamu percaya enggak? Kuasa Tuhan itu ada dalam hidup. Amin. Tuhan seringkali mematahkan logika kita. Menghancurkan rencana kita. Memporak-porandakan persiapan kita. Sehingga semua yang kita lakukan itu seakan-akan nol. Tidak ada hasilnya sama sekali. Diizinkan Tuhan supaya apa? Ini loh kembali. Supaya kita menggantungkan semuanya kepada Tuhan. Supaya Tuhan yang menunjukkan hebat kuasanya yang bekerja di tengah kita. Kemarin seorang ibu bertanya, aku ki wis berdoa terus Bu. Aku ki wis sembahyang, aku ya belajar memberi perpuluhan. Saya ya belajar melakukan firman hidup benar. Tapi kok kadang diizinkan Tuhan tidak punya uang ya Bu. Ya diizinkanlah supaya kita ini sadar. Bahwa kalau kita punya uang itu bukan karena kita terus bekerja. Bukan karena kita punya tabungan yang banyak, bukan. Tapi kita punya uang karena Tuhan yang memberkati kita. Tapi bukan berarti terus males-malesan terus enggak bekerja, wis sembahyang wae. Enggak gitu loh Bapak Ibu, saya enggak ngajari begitu loh ya. Alkitab berkata, yang enggak bekerja enggak boleh makan. Tapi pada situasi tertentu ketika kita sudah bekerja, sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan.
Tapi masih diizinkan Tuhan mengalami yang kita nggak pengen. Ya toh nggak ada yang pengen toh kekurangan. Ada yang pengen, enggak apa-apa Bu kurang terus gitu. Ada? Kan enggak toh. Maunya kita kecukupan bahkan kelimpahan. Bahkan saya itu selalu berdoa Tuhan terus limpahkan berkat-Mu supaya jadi berkat. Amin. Tapi terkadang Tuhan izinkan supaya kita ini sadar bahwa kalau kita punya pekerjaan diberkati, kita bisa menolong orang lain, kita bisa makan kenyang sehari 3, 4, 5 kali. Itu semua karena kuasa Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Lu mau bekerja apapun kalau nggak ada hasilnya, percuma nggak Bapak Ibu? Ada nggak yang seperti itu? Ada loh. Sudah jungkir walik, sampai jungkir walik. Ya toh orang akrobat itu kan kerjanya kan sampai jungkir walik toh. Nggak cuma pas kerja latihan juga kan jungkir walik toh. Nah kalau nggak ada yang nonton omsetnya dari mana yuk? Betul? Jualan, wah masak siap-siap sebagainya. Dari jam berapa sudah mulai prepare gitu. Kalau nggak Tuhan kirim pembelinya, dapat uang Bapak Ibu? Mari kita menyadari bahwa seringkali enggak apa-apa diizinkan Tuhan ngalami sesuatu yang terbatas, yang di luar kemampuan kita. Karena pastinya saat itu terjadi, saat itu Tuhan sedang menunjukkan betapa hebat kuasanya dalam hidup kita. Penyediaannya itu pasti nyata. Jaminannya itu pasti nyata. Tapi ingat, bagi yang percaya. Lanjut lagi, Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Paulus itu adalah rasul yang besar. Rasul yang berhasil membawa Injil sampai ke luar Yerusalem. Dia tokoh pendobrak, rasul besar pada masanya. Dia nyebrang ke daerah-daerah di mana-mana tempat memberitakan Injil. Di kota-kota, di Korintus, di Filipi, di Efesus, di Roma dia memberitakan Injil. Dan hasil dari pelayanannya berdiri jemaat-jemaat yang luar biasa pada masa itu. Tapi perhatikan di sini, dia bukan manusia yang sempurna juga. Bahkan dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ada intervensi, ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup Paulus dan pelayanannya. Kalau dikatakan lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, itu bukan berarti dia suka menjadi orang yang lemah. Dia senang tinggal dalam kekurangan, terus menerus dalam keadaan terbatas, sakit, dalam persoalan. Enggak loh Bapak Ibu. Tapi Paulus itu sedang berkata kepada kita bahwa kalau dia diizinkan Tuhan mengalami kelemahan, Paulus itu punya satu penyakit dalam tafsiran banyak hamba Tuhan. Itu yang tidak bisa disembuhkan dalam hidupnya. Paulus menyebutnya duri dalam daging. Tidak hilang, tetap ada. Kelemahan tertentu dalam diri saya, dalam diri Bapak Ibu semua. Itu seringkali diizinkan Tuhan tetap ada. Karakter mungkin, kebiasaan kita mungkin. Kadang-kadang sulit untuk dihilangkan. Kita sadar bahwa itu sesuatu yang gak baik mungkin.
Tapi kadangkala tetap diizinkan Tuhan supaya kita menyadari bahwa kita ini butuh Tuhan. Amin. Ada seorang anak Tuhan, keluarganya sangat berantakan Bapak Ibu. Ketika saya mengenalnya, seseorang memperkenalkan kepada saya, dia punya suami. Suaminya itu suka main perempuan. Bahkan setelah teman saya ini menjadi hamba Tuhan pun, suaminya tetap main perempuan. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan salah satu dari perempuan yang menjadi selingkuhan suaminya punya anak dari hasil selingkuhannya. Perempuan ini bertobat karena pelayanan teman saya ini. Dan saya bertanya, terus gimana? Tak ajak tinggal serumah. Tapi sungguh-sungguh dia sudah bertobat. Dan suami saya mencari perempuan lain. Ada di sini wanita yang sanggup seperti itu? Saya berkata kepada dia, aku enggak sanggup jadi kayak kamu. Enggak usah, wis cukup aku aja, katanya begitu. Apa yang dia lakukan Bapak Ibu? Dia terus menerus menjaga disiplin rohaninya. Supaya dia enggak emosi, dia enggak melakukan sesuatu yang salah dengan suaminya. Dia sering kali berpuasa. Sampai saudara-saudara dan mamanya berkata, "Wih dikandani ojo poso terus, wis kuru awake." Saya tanya, "Lah kamu kenapa puasa terus?" Saya sedang memohon kekuatan yang dari Tuhan. Supaya duri dalam daging yang Tuhan izinkan ada di keluarga saya. Itu tidak menjadi kelemahan dalam diri saya. Tapi Tuhan ubah jadi kekuatan. Tuhan rubah jadi berkat. Tuhan rubah jadi hal yang baik di mata orang semua. Bapak Ibu betapa orang menghakimi dia. Wes pelayanan loh, pendeta loh, menggembalakan loh. Kok suaminya seperti itu? Betul Bapak Ibu? Orang kan cuma ngerasani toh, enggak tahu yang pasti yang dia terjadi. Selain dia menghadapi suami yang seperti itu, dia harus menghadapi penilaian orang di luar. Kecaman, cemooh, penilaian yang salah. Aku kan enggak mungkin toh, sis. Setiap kali ada orang ngomong terus aku klarifikasi, begini-begini kan enggak mungkin, capek aku. Tapi aku hanya setiap kali ada orang ngomong, saya mendengar sampai ke telinga saya cuma tersenyum. Saya bisa bilang terima kasih Tuhan. Aku percaya suamiku pada waktunya engkau jamah. Aku mengasihi suamiku. Semua orang berkata, sinodenya berkata, cerai enggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saking-sakingnya Bapak Ibu. Tapi dia bertahan dengan kuat. Dia melihat ada anugerah Tuhan. Kuat kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Ada intervensi, ada kuasa Tuhan di dalam kelemahan. Amin Bapak Ibu. Karena itu jangan terlalu keras dengan diri kita dan berkata, aku kudu kuat, aku harus begini, harus begitu. Enggak apa-apa kok Bapak Ibu. Kalau kita ngerasa capek, kita ngomong Tuhan aku capek. Aku tak masuk rest dulu bersama dengan Tuhan. Itu perlu Bapak Ibu. Supaya apa? Kita boleh kembali dialirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan kita boleh kembali melanjutkan perjalanan hidup kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Saya tuh bersyukur Bapak Ibu. Di tempat kita di sini. Ayo kita jaga, kita pelihara hadirat Tuhan yang kuat. Bekerja sama dengan semua pelayan-pelayan. Beberapa hamba-hamba Tuhan yang datang, mereka berkata, ada awan kemuliaan, ada apa lagi? Ada yang lihat malaikat, ada yang berkata hadirat Tuhan sangat kuat, sampai dia gemeter pegangan cagak. Bapak Ibu ingat itu? Betul? Saya enggak nitip pesan ke mereka. Tapi beliau-beliau ini merasakan ada hadirat Tuhan di tengah pujian, penyembahan, di ibadah kita. Ayo kita menjaganya. Di mana ada hati yang haus,
lapar akan Tuhan, hati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, Tuhan akan berkenan menyatakan kehadirannya, pribadinya, hadirannya. Apakah semuanya sudah ideal di tengah kita? Tentu tidak. Pemusik, WL, kalau Bapak Ibu ikut mendengarkan keriuhan yang mereka dengar pakai apa ini? Headset. Arahan diberikan begini begitu supaya semua berjalan dengan maksimal. Tapi itu pun tidak maksimal. Betul? Yang pelayan, yang media ngerti persis ketidakmaksimalannya. Jemaat enak, garek nikmati hadirat Tuhan. Karena itu saya mendorong doakan mereka yang melayani. Karena mau tidak mau mereka harus mengatur sedemikian rupa, kuat gak kuat, siap gak siap. Kita gak pernah tahu masalah hidup mereka. Kita gak pernah tahu kekecewaan, tekanan, keletihan dalam jiwa mereka. Kita gak bisa menilai hubungan mereka dengan Tuhan seperti apa. Karena itu kita harus berdoa supaya apa? Supaya semua tim pelayanan yang ada diberikan hati yang benar di hadapan Tuhan. Hati yang besar, hati yang siap untuk terus berkorban. Korban itu macam-macam loh Bapak Ibu. Ada tamu. Hadirat Tuhan, pekerjaan Tuhan, hebat kuasa Tuhan. Tidak ditentukan kesempurnaan kita dalam mengerjakan segala hal. Kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan itu akan dinyatakan karena keterhubungan kita dengan Tuhan melebihi semua usaha, semua hal yang kita kerjakan secara daging kita. Amin. Setiap kali mari saya mengajak berdoa kita, Tuhan tolong sempurnakan semua yang kami usahakan untuk Tuhan. Tuhan tolong sempurnakan. Kayak tadi kita lihat salah satu contohnya, lagu tidak keluar teksnya. Itu kan semua sudah di-prepare sebelumnya. Tapi kadangkala gangguan dan semuanya itu tidak bisa dihindari Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan yang datang mengingatkan, saya heran gereja ini baru mulai. Tapi ada apa yang Tuhan rencanakan? Sampai setani sedemikian banyak, pengen ganggu, pengen melemahkan, pengen menghancurkan apa yang Tuhan taruh di sini. Bapak Ibu, kalau dengar firman, catat nek perlu, renungkan, buka-buka sesekali waktu supaya itu menjadi warning, menjadi peringatan. Dan ketika kita dalam keadaan lemah itu bisa menguatkan kita. Kalau kita dalam keadaan yang lengah itu menjadi kewaspadaan buat kita. Membangkitkan tingkat waspada kita kembali untuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan bekerja tapi setan juga enggak terima. Hati-hati. Lihat dari 12 murid, ada Yudas yang akhirnya berkhianat. Ada Petrus yang menyangkali. Ada siapa lagi? Ada Thomas yang hilang percaya ketika Tuhan Yesus ditangkap dan disalib dan mati. Dia berkata, kalau aku tidak mencucukkan jariku di lubang tangannya Tuhan Yesus yang dipaku, aku tidak percaya kalau dia bangkit. Saya berdoa Bapak Ibu, jangan nunggu kita melihat baru kita percaya. Tapi mari kita percayai setiap firman, setiap janji, setiap kebenaran yang diperdengarkan kepada kita setiap waktunya. Amin. Jangan nunggu lihat buktinya seperti perwira yang pada saat itu orang menubuatkan. Nabinya berkata, hari itu kelaparan besar sudah beberapa waktu. Sampai kotoran merpati, 1 cup harganya sangat mahal. Kepala keledai harganya sangat mahal. Bukankah itu sesuatu yang gak berharga sebenarnya? Tapi karena saking masa sulit, semua menjadi sangat mahal.
Prajurit ini berkata tidak percaya akan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, esok kalau Tuhan bekerja, dia bisa membuat segala sesuatunya menjadi sangat murah. Tapi prajurit itu berkata, kalau aku gak lihat dengan mataku sendiri, aku gak akan percaya. Dan ketika dia melihat apa yang dijanjikan Tuhan terjadi, Kasep Bapak Ibu telat. Dia sudah terinjak-injak di pintu gerbang. Karena apa? Rakyat itu berburu makanan yang murah. Karena sudah masa kelaparan, mereka berburu dapat segala sesuatu dengan sangat murah. Dan perwira yang tidak percaya itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi akhirnya mati karena apa? Kedesak-desak, terdesak-desak, terinjak-injak oleh orang banyak. Telat kalau kita berkata, kalau aku sudah melihat, telat Bapak Ibu. Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita percaya di tengah keterbatasan. Mari kita percaya di tengah kekurangan dan kelemahan kita. Ketidaksempurnaan, ketidakidealan yang ada di tengah kita. Kita tetap percaya bahwa ada intervensi, ada kuasa Tuhan yang bekerja di tengah kita. Karena itu jangan jadi alasan untuk kita jadi stuck. Untuk kita berhenti mengusahakan yang terbaik. Tapi mari teruslah berusaha. Alat-alatnya terbatas kok Bu. SDM kita terbatas kok Bu. Saya mendorong anak-anak muda, ini rumahmu. Yang terbaik yang bisa engkau lakukan, mari lakukan. Jangan nunggu dikomentari, disuruh, didorong-dorong. Didorong-dorong nek kamu enggak siap kejerungup loh. Ya toh? Karena itu ayo bergerak. Yang sepuh-sepuh jangan berhenti berdoa. Yang muda-muda jangan berhenti berkarya. Lakukan yang terbaik karena hebat kuasa Tuhan yang sudah dipersiapkan bagi kita. Satu yang lain tentu tidak sempurna. Ada di sini yang sempurna. Bahkan malaikat juga enggak sempurna. Ya toh? Ada malaikat yang akhirnya jatuh juga gitu. Apalagi kita manusia. Memang dalam kelemahan dan keterbatasan. Mari kita melengkapi kelemahan orang lain. Mari kita menutupi kelemahan orang lain dengan kasih Tuhan. Supaya kuat kuasanya itu sungguh dinyatakan di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa, Tuhan tolong pendetaku. Kan saya tidak sempurna ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang tersandung dengan saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau Bapak Ibu nggak cerita. Kalau Bapak Ibu ada sesuatu yang mengganjal. Cerita supaya saya tahu dan bisa memperbaiki diri kalau memang itu sesuatu yang salah. Tuhan tolong pelayan-pelayan. Tuhan tolong pengurus-pengurus. Jangan dirasani di belakang Bapak Ibu. Amin. Tuhan tolong koordinator Eva. Ini tuh the point ini 2 orang di sini. Ya toh? Tolong. Berseru-seru kita kepada Tuhan. Supaya Tuhan semua bekerja dalam hidup kita menjamah, membarui, memulihkan. Karena seruan kita tuh enggak pernah sia-sia Bapak Ibu. Doa-doa kita tuh enggak pernah sia-sia. Sekalipun doa kita terbatas. Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Saya membaca dalam terjemahan TSI ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa Bapak Ibu perhatikan Alkitab terjemahan baru. Aku percaya bahwa Engkau ya Allah mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kami minta atau pikirkan. Sebab kuasa-Mu yang luar biasa bekerja dalam hidup kami masing-masing. Kuasa Tuhan yang hebat. Dinamis yang dahsyat itu lahir dari keintiman, dari kedekatan, dari keterhubungan pribadi saya dan Bapak Ibu semua dengan Tuhan. Bukan berarti skill kita nggak perlu Bapak Ibu. Skill, keahlian, keterampilan dalam berusaha, dalam melayani, dalam bekerja. Itu sangat perlu, bahkan harus terus kita tingkatkan. Di-upgrade. Saya menyampaikan firman seperti ini pun
Saya pun belajar, berusaha. Tuhan bagaimana supaya lebih dipahami. Bagaimana supaya lebih dimengerti apa yang saya sampaikan. Sesuai bagiannya Bapak Ibu. Karena itu pelayanan tidak bisa dikerjakan 1, 2, 3 orang, enggak. Pelayanan itu butuh banyak orang. Yang harus terus saling mempersiapkan dan melatih. Supaya sungguh-sungguh dalam skill yang kita usahakan. Dalam kemampuan, kekuatan yang kita miliki. Di atasnya ada kuasa Tuhan yang bekerja tanpa batas. Amin Bapak Ibu. Ingat kesaksian tentang Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego. Daniel dengerin di belakang. Orang muda yang berhikmat. Ya toh, Daniel ini berhikmat loh. Daniel di Alkitab dan Daniel kita. Dia dapat beasiswa, dapat uang saku setiap bulannya. Jadi anak-anak muda sesekali boleh minta traktir sama dia. Ya. Kita berkati anak-anak kita supaya mereka diberkati Tuhan, diberi hikmat kepandaian. Alkitab berkata, Daniel, Sadrak, Mesak itu orang-orang buangan, tawanan. Tapi dalam hikmat, kepandaian, kecerdasan mereka terpilih jadi sida-sida, jadi pejabat di pemerintahan raja yang di mana mereka ditawan saat itu. Tapi ketika fitnah, ketika serangan datang karena cara mereka berdoa kepada Tuhan. Karena mereka tidak menyembah Baal yang disembah oleh bangsa di mana mereka tinggal saat itu. Dan mereka bekerja saat itu. Apakah hikmat mereka menolong? Apakah kepandaian mereka menolong? Tidak Bapak Ibu. Yang menolong mereka menyelamatkan dari dapur api, yang menyelamatkan mereka dari gua singa yang penuh dengan singa yang kelaparan siapa Bapak? Tuhan. Amin. Apakah hikmat dan kepandaiannya tidak diperlukan? Diperlukan, sangat diperlukan. Bahkan kita belajar firman, hikmat Daniel. Kita dipelajari hari ini karena hikmat Daniel mengerti akan kisah akhir zaman. Saat ini sedang banyak diselidiki karena kita hari ini hidup di akhir zaman. Tapi perhatikan, tetap Tuhan yang mengintervensinya di saat-saat yang sulit di mana hikmat, kepandaian, kekuatan, kemampuan, kekayaan kita tidak bisa berfungsi. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari di depan kita ini kita nggak tahu apa yang akan diizinkan Tuhan terjadi. Saya hari ini sedang berdoa untuk keluarga saya yang ada di Pati Bapak Ibu. Dari hari Jumat yang lalu, bukan Jumat kemarin ya, Jumat minggu lalu. Banjir itu datang surut, datang surut, datang surut. Tadi pagi adik saya ini belum tak buka lagi videonya. Rumah berulang kali kemasukan. Panggil orang bersih-bersih, banjir datang lagi, banjir datang lagi. Dan bukan banjir air bersih Bapak Ibu, lumpur. Adik saya yang mengelola minimarket, semua rusak, dia berkata kerugian bisa sampai 50 bahkan lebih juta. Bukan rupiah ya, bukan ribu ya. Nah, dia berkata, saya berkata tetap bersyukur ya Om, ayo tetap bersyukur, ya Mbak. Hari ini saya sudah pada titik berserah sama Tuhan. Yang saya pastikan saya tidak bersungut-sungut, saya tidak marah. Tapi saya mau berserah. Dan kami sepakat, habis banjir nanti nek selesai Om, rezeki nek sing banjir. Amin katanya begitu. Amin Bapak Ibu. Mari kita mempercayai sesuatu yang rasanya mustahil buat kita. Tapi itu dijanjikan Tuhan melalui firman-Nya. Di balik kehilangan, di balik kesukaran ada pertolongan yang ajaib yang dari Tuhan. Saya berdoa dinamis yang dari Tuhan. Yang ajaib, yang mulia, yang luar biasa, yang menakjubkan, yang mendatangkan perkara-perkara besar. Itu ada dalam hidup saya dan ada dalam hidup Bapak Ibu
semua. Menghadapi semua situasi, menghadapi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang rasanya gitu ya Bapak Ibu. Ada ketenangan yang luar biasa. Ada kekuatan yang ekstra. Amin. Saya beberapa hari yang lalu ketika Pak Jarwadi menolong kami untuk memasang kitchen set di rumah yang baru. Saya bersyukur Bapak Ibu. Usia berapa Pak sekarang? 77 tahun. Saya tuh bersyukur, sangat-sangat bersyukur orang-orang tua di komunitas kita. Ada Bu Darse, Pak Jarwadi, ada siapa lagi yang lebih sebut Tante Swan. Yang 70 lebih mendekati 80. Semua sehat dalam nama Yesus. Itu ekstra loh Bapak Ibu, betul? Kita lihat orang usia 60 bahkan 40, 50 sudah tensi tinggi, kolesterol tinggi, stroke dan sebagainya. Saya menantang ayo anak-anak muda, saya juga masih muda rasanya. Kita sehat, berlomba-lomba menjaga sehat kita, amin. Supaya sampai tua nanti kita tetap berdampak. Berkarya, memberi pengaruh yang baik. Karena hebat kuasanya dalam hidup kita. Apakah terus karena Bu Darse, Pak Jarwadi menjaga makan, kudu sehat, milih makan ini itu. Enggak kan. Sewajarnya ya Pak, Bu, makannya ya gorengan setiap hari juga. Tapi Tuhan, nenek memilih-milih makanan harus daging wagyu yang juta-jutaan itu untuk sehat. Harus makan buah sayur yang organik. Nggak nyandak duitnya ya Mbak. Tapi kita lihat kuasa Tuhan yang hebat. Yang membuat kita semua tetap tegak berdiri. Setelah kita menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing di hadapan Tuhan. Amin. Tetap kerjakan bagianmu. Jangan lepaskan karena engkau lelah. Jangan taruh bebanmu karena engkau merasa enggak kuat. Karena sesungguhnya ada kekuatan, ada kuasa, ada dinamis, ada yang ajaib sedang Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.